Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau terikat. Di sini saya ada mencoba membuat soal sendiri yang sudah saya buat, tapi saya akan menjelaskannya kembali, yaitu cara pembuatan regresi linier sederhana. Yang saya buat sekarang ini adalah tentang tingkat pengaruh keasinan atau salinitas tambang terhadap produksi ikan. Ini produksinya Y, ada 16, terus salinitasnya atau miligram atau liter, dan di sini dapat melihat semua bahwa ini rumusnya. Y sama dengan A tambah BX. Y itu variabel yang dipengaruhi atau dependent variable. X itu adalah variabel yang mempengaruhi independent variable. Di sini ada jumlah data per variabel, jumlah dari data X, Y, terus jumlah kuadrat dari X, jumlah kuadrat dari Y, jumlah perkalian dari X dan Y, terus ada rata-rata dari data X dan rata-rata dari data Y, varian dari data X dan varian dari data Y. Di sini juga ada intercept konstanta dari X. Di sini kita ada N, yaitu nilai semua total dari soal kita tadi, yaitu ada 16 kasus, 16 ada 16. Terus JX itu ini nilainya, yang sudah saya cari duluan, tapi sini saya akan menjelaskannya kembali. Bahwasannya kalau kita ingin mencari nilai JX itu, kita tuh ini rumusnya sama dengan sum buka kurung itu dari nilai B3 ini, kita tuh blok nilai X nih, nilai X ini kita blok semua, terus kita enterkan, baru keluar nilai ini. Terus begitu juga dengan JY yaitu sama dengan sum. Ini sum di blok nilai Y yang dalam tabel ini tadi, yang punya A-nya kita blok semua, terus kita enterkan. Kemudian untuk menghitung JX tersebut, yaitu sumski blok nilai B yang X-nya, terus yang J ini sama juga rumusnya itu seperti ini, yaitu sumski blok nilai A. Kemudian kalau ingin menghitung JXY-nya, yaitu sum produk nilai buka kurung blok nilai X-nya semua, terus
koma. Menurut laptop ya, kadang ada yang titik koma. Jadi kalau di sini saya pakai koma, terus blok nilai y-nya semua, tutup kurung, enter. Ini nilainya. Terus kalau kita ingin menghitung rata-rata dari data X atau Rx, yaitu ini rumusnya. Rumusnya itu yaitu nilai dari Jx ini dikali dengan nilai yang di atas, terus kita enter, kita bagi nilai Jx ini kita bagi dengan nilai n, kita enterkan, baru muncul seperti ini. Terus nilai Rx nya itu sama, yaitu nilai ini J nya kita bagi dengan nilai n, terus kita enter, keluarlah seperti ini. Terus kalau kita ingin menghitung varian dari data X nya, yaitu S2X ini rumusnya tuh seperti ini. Ini rumusnya ya. Rumusnya itu G10 itu dari nilai ini. Kalau di laptop saya terangkat sebelah nilai ini Gxx, kita kurang sama nilai ini, sama nilai Gx, terus kita kali dengan nilai Gx lagi, kita bagi dengan nilai n, kita tutup kurung, kita bagi, terus kita buka kurung lagi, kita hitung dengan nilai Gx kurang 1, karena kita memakai yaitu linear sederhana, regresi linear sederhana 1. Kalau 2 itu baru regresi linear berganda. Terus di sini kalau kita ingin mencari nilai S2Y-nya itu rumusnya tuh seperti ini. Sama, yaitu nilai J-nya itu kita kurang dengan nilai JY, kita kali dengan nilai JY, kita bagi dengan nilai N, kita tutup kurung, terus kita bagi, kita buka kurung dengan nilai N, kita kurang 1, barulah keluar hasilnya ini. Kemudian kita ingin menghitung nilai ini, intercept-nya sama konstanta dari X. Kita tuh harus mencari nilai B1 nya dulu, yaitu rumusnya tuh ini jumlah Jxy dikurang Jy kali Jx, terus kita bagi dengan n, kita tutup kurung, kita bagi, kita buka kurung dengan nilai Jxx, terus kita kurang dengan nilai Jx, kita kali dengan nilai Jx lagi, terus kita bagi dengan nilai n, tutup kurung, baru enter. Itu yang untuk rumus B1. Kalau kita mencari B yang di atas ini, yang A, rumusnya seperti ini. Yaitu ini dia, ini J-nya kita kurang dengan nilai
kita kurang dengan nilai ini B1 ini, terus kita kali dengan nilai Jx, kita tutup kurung, terus kita bagi dengan nilai N, baru kita enter, keluarlah hasil seperti ini. Persamaan regresi linear sederhana setelah kita cari tersebut, yaitu ini dia, Y sama dengan A tambah BX, yaitu nilai Y tadi yang ini ya, yang A ini, BA ini, terus kita tambah dengan nilai B yang di bawah ini, B1 nya, maka ini dia. Terus di sini ada tabel sidik ragamnya, tabel sidik ragam, yaitu selang kepercayaan atau SK, regresi, sisa, dan total. Di sini nih ada tabel sidik ragam, derajat bebasnya tuh regresinya tuh 1, karena kan kita memakai regresi linear sederhana. Terus totalnya ini yaitu kita tadi kan N nya tuh 16 dikurang 1 jadinya 15. Terus sisanya ini kan dari 15 ini kalau kita kurang 1 sisanya 14. Di sini dia yang tadi 16 itu dikurang 1 jadinya sisanya 16, totalnya 16. Nah, kemudian jumlah kuadratnya itu yaitu dari ini. Dia dari perpindahan nilai JKR, JKT sama JKS. Ini nih nilai ini kita pindahkan ke ini ya. Nah, ke nilai ini. Dia nih. Kita pindahkan ke nilai ini. Kita letakkan di jumlah kuadrat. Dia. Kemudian kuadrat tengahnya itu ini dia kuadrat tengahnya itu yaitu apa namanya itu, kita tuh sama dengan H2 H ini nih, H yang di atas ini kita bagi dengan yang ini nih ya, dengan sisa, dengan regresi ya, dengan regresi kita bagikan dengan nilai sampingnya. Terus kalau yang kuadrat tengah yang di bawah ini itu nilai ini jumlah kuadrat ini kita kalikan dengan sisa, nilai derajat bebas sisa. Itu intinya dia dikalikan dengan nilai sampingnya, dibagikan dengan nilai sampingnya. Terus kalau kita ingin menghitung F hitungnya, yaitu nilai ini kita bagikan dengan nilai ini. Nah, nilai ini kita bagikan dengan nilai ini, dapatlah hasil F hitungnya. Terus F tabelnya ini, kalau ingin menghitung F tabelnya itu, ini rumusnya fin V yaitu 0,5, ini derajat bebas regresi bebasnya ini terus kita komakan lagi itu dengan yang ini, derajat bebas sisanya
Habis itu kita tutup kurung, baru kita enter. Dapatlah hasilnya ini. Sekian hasilnya untuk F tabel. Setelah kita udah menghitung semuanya itu, di sini kita juga tinggal kita blok semua. Kita blok semua tadi data tadi. Terus kita tekan data, terus kita tekan data analisis. Setelah kita udah buat data analisisnya, ini bakal muncul seperti ini data analisisnya. Nah, seperti ini. Jadi di sininya kita buat koefisien kolerasi dan koefisien determinasi. Kemudian kita buat tabel grafiknya, yaitu tentang analisis tingkat keasinan atau salinitas tambak. Yang dari di atas tadi kita blok semua, terus kita buat seperti ini. Setelah itu kita buat kesimpulannya, bahwasannya yang sudah saya analisis ini dia koefisien determinasinya itu ini nilainya, dan kesimpulannya pengaruh keasinan 80% dan sisa adalah faktor lain yang mempengaruhi tingkat keasinan atau salinitas tambak. Terus kalau yang koefisien korelasinya itu tingkat keasinan atau salinitas tambak sangat berpengaruh terhadap kuatnya produksi ikan. Nah, ini sekian mungkin yang dapat saya jelaskan. Saya juga mungkin ada salah-salahnya, ada khilaf ataupun gak jelas, saya minta maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.